kepala, berdoalah sungguh-sungguh supaya saat yang indah ini benar-benar bermanfaat. Bukan hanya sekedar kita bertemu, tetapi Allah akan memelihara kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Engkau. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, juga bahkan di sekitar kami, di mana kami berada, di kota kami, di kelurahan, di RT, di RW, di kampung kami. Banyak hal-hal yang mengerikan di hari-hari ini, tetapi kami berterima kasih bahwa Engkau tetap memelihara kami dan akan tetap memelihara kami sampai Engkau datang kembali. Hanya Tuhan, ajarkan kami tekun sampai Engkau datang kembali. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, akan menggunakan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biarlah kuasa-Mu menyertai kami sekalian, menguatkan kami seluruhnya, agar kami jangan seorang pun yang akan jatuh, tetapi supaya kami bertahan sampai Engkau datang kembali. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat mengganggu kami, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, salam bahagia dalam pertemuan ini. Bahkan lebih daripada itu, salam bahagia pula saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat bertemu kembali. Semua ini hanya terjadi karena kemurahan Tuhan yang sudah memimpin kita sekalian, baik rombongan yang berangkat ke Palangkaraya dan seluruh rombongan sudah kembali ke Surabaya dengan selamat. Dan kami mengucapkan terima kasih buat kerjasama baik rombongan yang menyertai ke Palangkaraya maupun saudara-saudara sidang jemaat yang saya dengar kabarnya dengan tekun dan rela untuk berkumpul berdoa bersama-sama, baik di gereja sini maupun saudara sudah berdoa di rumah masing-masing. Khususnya buat tim doa, saya sangat menghargai dan rasa berterima kasih buat apa yang saudara sudah lakukan. Segala sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan untuk terlaksananya pekerjaan Tuhan, saya menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan yang akan tetap memberkati kita sekalian. Pekerjaan di Palangkaraya sudah berjalan dan kami mengalami suatu berkat Tuhan, dan rasanya setiap anggota rombongan yang sempat mengalami itu dapat menceritakan kepada saudara-saudara, baik dalam perjalanan pergi pulang maupun selama di sana, maupun pemberitaan firman, dan bagaimana masyarakat di sana, pemerintah di sana sudah menyambut kami dengan sukacita. Jiwa-jiwa banyak yang datang berkumpul dalam kebaktian seperti yang pernah kita alami pada beberapa waktu yang lalu. Gedung yang dulu kita pakai masih kita pakai kesempatan ini, itu pun dipenuhi di dalam maupun di luar. Kiri kanan gedung dipasang tenda yang juga dimanfaatkan untuk menampung jiwa-jiwa yang datang. Sangat besar kemurahan Tuhan. Sekalipun pelayanan ini pada kali ini memang rasanya suasana
peperangan dengan kuasa-kuasa kegelapan dapat dirasakan secara nyata, tetapi kemenangan dari Tuhan sudah dialami oleh rombongan, sehingga dalam kesempatan hari ini seluruh rombongan sudah berada di Surabaya. Tidak ada rasanya, tidak ada lagi yang ketinggalannya. Semua sudah berada di Surabaya. Bahkan yang kembali ke daerah-daerah lain juga sudah dalam perjalanan pulang. Kita berdoa supaya rombongan yang kembali atau secara pribadi, kelompok-kelompok yang kembali ke pelayanan, baik hamba-hamba Tuhan maupun sidang jemaat yang mungkin sekarang sedang di tengah-tengah perjalanan, sebab perjalanan di daerah, perjalanan yang bukan hanya hitung jam, tapi hitung hari, hitung malam, dan mungkin mereka ini sedang di udik, sedang di sungai, sedang mungkin di hutan-hutan. Mereka sedang berjalan kembali dengan segala sukacita. Kita tetap doakan, tim doa, jangan lupa mendoakan perjalanan dari rombongan, dari kelompok-kelompok kecil atau mungkin perorangan yang sedang kembali ke tempat mereka masing-masing. Dari cerita mereka saya mendengar mereka mengarungi lautan, ada mengarungi sungai, perjalanan dengan jalan yang separuh jalan lain kali merupakan bukan cuma kubangan, tetapi sudah merupakan lubang yang sangat dalam, sehingga musim hujan sekarang lubang itu dipenuhi dengan air, dan untuk mencapai jalan yang putus itu harus menggunakan rakit, baik untuk manusia maupun untuk kendaraan. Dan saudara bisa bayangkan sulitnya perjalanan, tetapi mereka semua bisa mencapai tempat kebaktian. Kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Demikian pula dengan setiap rombongan kita dari Surabaya sini, baik lewat laut, lewat udara, darat, benar-benar mengalami rintangan. Laut, udara, dan darat memang sama saja. Di mana-mana ada binatang buas yang mau mencegah, yang mau menghalangi perjalanan pemberitaan firman Allah. Tapi nyatanya Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Dan kemarin rombongan kami dengan naik pesawat benar-benar dalam pergumulan beban mental, teror mental kemarin ini sepanjang hari. Pulang di rumah badan rasa sakit semua. Tapi kemurahan Tuhan pada malam hari ini saya melihat banyak anggota rombongan yang hadir, beberapa yang tidak hadir, tapi kebanyakan hadir. Saya pun oleh kemurahan Tuhan bisa berada di tempat saya untuk bertugas. Memang kalau dirasa-rasakan, rasanya sudah terlalu berat, tetapi Tuhan sudah kasih kekuatan. Bantulah dalam doa, puji Tuhan. Dan kemungkinan pada hari Minggu yang akan datang akan banyak sekali kesaksian-kesaksian, saudara mendengarkan masing-masing. Dan kita memuliakan Tuhan, dan tidak usah tunggu hari Minggu, saudara-saudara yang mengalami kuasa Allah, kuasa firman, kasih Tuhan, pengalaman-pengalaman indah, ceritakan kepada saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjut memeriksa firman Tuhan. Kita akan lanjut memeriksa firman Tuhan dalam sistem penggembalaan kita. Penggembalaan firman di tempat ini kita sedang memeriksa Wahyu 16 tentang 7 malapetaka atau murka Allah yang jatuh atas manusia durhaka, atas orang-orang fasik, ya, manusia durhaka. Di Palangkaraya firman Tuhan dibukakan mengenai anak-anak Ibrahim. Satu ungkapan yang punya aspek luas sekali. Tapi selama di Palangkaraya kami hanya baru mendengar aspek kehidupan bergereja. Aspek pertama memang aspeknya dengan kehidupan agama. Itu pun saya tidak sempat membukakan.
hanya dari agama ini saya sempat menceritakan tentang agama Kristen. Masih ada agama lain yang menyangkut dengan keturunan Ibrahim ini. Tapi selama di Palangkaraya, saya hanya bisa menceritakan tentang dari agama Kristen ini sebahagian kecil, yaitu kehidupan bergereja, kehidupan ibadah dalam gereja. Jadi memang masih banyak yang harus disampaikan, sebab selain menyangkut aspek agama, aspeknya dengan politik, dengan ekonomi, dengan kehidupan bermasyarakat. Ini besar dan luas sekali. Saya tidak tahu entah kapan bisa disampaikan. Tapi kita berdoa sebab memang rasa-rasanya hal-hal inilah yang menjadi pertanyaan dunia sekarang. Bagaimana sesungguhnya hidup beragama itu? Bagaimana sesungguhnya politik dunia ini? Bagaimana sesungguhnya ekonomi dunia ini? Bagaimana sesungguhnya hidup bermasyarakat? Sementara sebenarnya semua aspek ini, saudara-saudaraku, harus ditinjau dari umat pilihan Allah, itulah Ibrahim. Di sana diceritakan jelas tentang keadaan akhir zaman, bahkan sesungguhnya juga jalan-jalan keluar dari sesuatu yang sangat dahsyat ini. Sesuatu yang sangat dahsyat. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku, supaya di dalam penggembalaan Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, sekalipun tidak dalam bentuk suatu kebangunan rohani, sebab memang hanya sedikit saja yang nanti akan benar-benar terpelihara pada akhir zaman ini. Kita membaca Wahyu 16 ayat 12. Wahyu 16 ayat 12, hanya sedikit sekali, ya. Mari kita membaca ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Iya, jadi suatu peperangan. Dan ini berarti Tuhan mencari umat yang menang. Memang peperangan ini akan terjadi, tapi sesungguhnya peperangan itu tujuannya untuk menampilkan pemenang-pemenang. Jelas yang menang adalah kita anak-anak Tuhan. Nomor 1 yang berjaga-jaga, jangan lengah, berjaga-jaga. Yang berjaga-jaga itu yang akan menang. Dalam keturunan Ibrahim, saudara-saudaraku, kita lihat dalam 3 generasi yang berjaga-jaga itulah yang menang dengan pakaiannya. Saudara-saudaraku yang tekun seperti Ishak anak Ibrahim, dialah yang berjaga-jaga
dan memelihara pakaiannya, kehidupannya. Kemudian seperti Yakub, lain dengan Esau. Esau tidak berjaga-jaga, dia suka meninggalkan kemah, dia berburu. Dia generasi yang ketiga, ya. Generasi pertama Ibrahim, dia dipilih dari sekian banyak manusia seluruh dunia. Tuhan hanya pilih satu, Ibrahim. Generasi kedua, Tuhan hanya pilih Ishak. Saudara-saudaraku, Tuhan hanya pilih Ishak. Generasi yang ketiga, generasinya Yakub, Tuhan hanya pilih Yakub. Sementara Esau, saudara-saudaraku, dia tidak tinggal di rumah. Dia hidup dalam perburuan. Dia mengejar daging. Dia meninggalkan pakaian. Dia tidak memakai pakaian indah, tapi dia memakai pakaian perburuan, bukan buruhannya, buruan, bukan buruh. Buruh itu pekerja, tapi ini buruh, pemburu. Yaher, pemburu. Dia menggunakan pakaian orang berburu, orang mengejar daging di padang, di hutan. Yang menang sesungguhnya adalah Yakub. Kemudian generasi yang berikutnya, generasi yang keempat. Generasi yang keempat adalah generasi dari anak-anak Yakub. 12 anak-anak Yakub, satu yang gugur. Hanya satu yang gugur. Dalam peperangan rohani, saudara-saudaraku, hanya satu yang gugur. Dari 12 suku, satu yang gugur, yaitu Dan. Dia gugur dalam suatu perlombaan melahirkan, perlombaan antara Lea dan Rahel, dua istri dari Yakub. Lea melahirkan, tapi Rahel mandul. Untuk menang, untuk tidak mau dikatakan kalah, maka Rahel menggunakan cara-cara yang tidak terpuji, yaitu berdasar dari hati yang cemburu. Ia mengikuti jalan yang tidak terpuji. Memang dia mendapatkan anak, tapi anak itu dinamakan Dan yang dalam pemberian berkat, Dan itu disebut ular beludak. Jadi mencoba-coba untuk mengatasi kekurangan dengan cara sendiri. Maka yang dilahirkan bukan berkat, tetapi ular beludak. Tapi di dalam ayat itu dikatakan kemenangan, keselamatan dari Dan ini karena dia mau menanti-nantikan Tuhan. Jadi sekalipun saudara-saudaraku di dalam pembahagian berkat Dan dapat dikatakan ketinggalan, tetapi masih saja ada saat yang membahagiakan. Mari kita membaca itu. Saudara taruh tanda, saudara taruh tanda pada Wahyu 16 ini, sebab perkataan berjaga-jaga ini yang kita nanti akan coba selami dalam kesempatan ini. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-49. Kitab Kejadian pasal 49. Kita melihat kondisi dari Dan. Ayat yang ke-16, 17 dan 18. Ayat 16, 17 dan 18. Adapun Dan
Ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel, semoga dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular di jalan, seperti ular biludak di denai yang memakut tumit kuda, ya, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. ya. Jadi sistemnya sistem peperangan ular, sistem peperangan ular yang ingin mengalahkan seterunya dengan caranya sendiri, dengan cara yang ya saya sebut saja cara pengkhianatan, tetapi nyatanya dia yang malah menerima hukuman seperti ular biludak. Sekarang jalan keluarnya ayat 18. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Ya, hanya di sini lobang pintu, saudaraku, untuk dan ini yang bagaikan satu berkas sinar untuk beroleh keselamatan. Bagaimana seekor ular beludak, bagaikan seekor ular beludak yang sebenarnya saudara-saudaraku harus dihukumkan sebab sudah berbuat jahat. Manusia yang sudah sangat berbuat jahat, tapi hanya seberkas sinar untuk bisa selamat. Itu sudah digunakan oleh Dan. Ya. Rasul Paulus juga menggunakan seberkas sinar ini. Rasul Paulus sudah menggunakan seberkas sinar ini. Rasul Paulus secara Israel, dia tidak dari keturunan Dan. Dia dari keturunan Benyamin. Tetapi perbuatan yang sangat melawan. Sehingga dia berada dalam satu pengaruh katak yang disebutkan dalam Wahyu 16 ini. Coba kita membaca itu lebih dahulu di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Saya mau berbicara perlahan-lahan ini, saudaraku, supaya bisa tersusun dengan baik, ya. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, ini Rasul Paulus menunjuk kamu, menunjuk orang lain. Terus, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, ini roh ini semacam roh katak yang sedang merajalela hari-hari ini. Roh durhaka, roh pendurhakaan. Jadi Rasul Paulus setelah dia mengalami selamat, setelah ia mengalami selamat, dia menasihati orang-orang di Efesus, kamu mentaati roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua. Nah, sekarang di sini Rasul Paulus tidak hanya menunjuk kamu, sebenarnya kami juga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Iya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Iya, terus pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Iya, jadi inilah roh-roh katak. Roh-roh katak yang sekarang ini sedang merajalela
di antara manusia itu. Ini roh katak. Roh katak yang akan berperang. Roh katak yang akan berperang. Dan kalau istilah peperangan, saudara-saudaraku, peperangan ini pasti akan menggugurkan sekian banyak orang. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus di antara orang yang hidup dipengaruhi oleh roh-roh katak ini. Mari kita periksa dalam 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1. Bagaimana Rasul Paulus bicara tentang ini. Surat 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, Ya. yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, perkataan setia ini hasil yang baik dari berjaga-jaga. Hasil yang baik. Orang yang berjaga-jaga dengan baik, hasilnya disebut dia orang setia. Tapi kalau berjaganya tidak baik, dia disebut tidak setia. Jadi kalau dia disebut ini setia, itu berarti dia dalam menanti-nanti, dalam berjaga-jaga dia berhasil baik. Terus, aku yang tadinya seorang penghujat. Ya, ini salah satu roh katak yang keluar dari mulut binatang, menghujat. Ya, terus. Dan seorang penganiaya. Ya, penganiaya, ganas, bengis. Ya. Dan seorang ganas. Ya. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, di luar iman. Terima kasih. Jadi Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku, satu kehidupan yang terkena sinar. Kalau kita lihat kehidupannya ini, tanpa sinar, tanpa seberkas sinar, seperti yang sudah dimanfaatkan oleh Dan, seberkas sinar, Rasul Paulus tidak mungkin mendapatkan keselamatan. Coba ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan. Ini berkas sinar yang harus dimanfaatkan sekarang ini. Kasih karunia, pemberian kepada orang yang tidak layak menerima. Ini kasih karunia. Seperti keselamatan diberikan kepada keturunan ular beludak, itu pemberian kepada orang yang tidak layak menerima. Ular beludak ini layaknya hanya dibinasakan. Itu layaknya orang yang disebut keturunan ular beludak, seperti Dan itu. Tetapi kalau keturunan ular beludak ini masih mendapat kesempatan lari dari murka Allah, ini namanya kasih karunia. Ini seberkas sinar yang sudah dimanfaatkan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, sudah dimanfaatkan. Malah kasih karunia Tuhan kita yang telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, ini ular beludak. Ular beludak. Akulah yang paling besar dosa. Ular beludak. Saudara-saudaraku,
dalam Injil Matius pasal 3. Injil Matius pasal 3. Di sini kita menemukan juga ini. Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki. Iya, orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Ya, datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka. Ya. Hai kamu keturunan ular Hei, beludak. kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri? Datang. Ini murka, saudara-saudaraku, sudah dilihat oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Waktu dia datang untuk menyampaikan berita keselamatan ini, sampai kepada keturunan ular beludak yang hukumannya sudah sedia, tapi lewat baptisan di Sungai Yordan. Lewat baptisan di Sungai Yordan, saudara-saudaraku, Nabi Yohanes Pembaptis menunjukkan jalan keluar ini. Ini jalan keluar dari perkara-perkara yang akan datang. Saya tadi sudah berbicara tentang turunan Ibrahim sampai dengan generasi yang keempat, itulah orang Israel. Jadi generasi pertama Ibrahim, kedua Ishak, ketiga adalah Yakub, keempat orang Israel, dan sekarang generasi yang kelima. Generasi yang kelima itulah sidang jemaat. Orang-orang yang hidup di dalam iman Ibrahim. Orang-orang yang hidup di dalam iman Ibrahim. Orang-orang yang hidup di dalam iman Ibrahim. Itu di dalam Galati, surat Galati, kita baca surat Galati. Surat Galati pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7, tolong baca. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Ibrahim. Iya, hanya orang hidup dari iman. Mereka itulah anak-anak Ibrahim. Jadi kitalah sekarang ini, saudaraku, yang harus hidup sungguh-sungguh. Sebab kita melihat dari generasi pertama Ibrahim, dari sekian banyak orang di dunia ini, hilang lenyap hanya satu pasangan suami istri, Ibrahim, yang tertolong. Lut coba-coba ikut, tetapi tidak setia. Dia selamat, tetapi dia tidak mengerjakan keselamatan untuk menjadi bintang-bintang. Jadi Lut ini, saudara-saudaraku, orang yang selamat. Orang yang selamat, tetapi dia tidak setia mengerjakan keselamatan untuk bisa menjadi bintang-bintang di tengah-tengah kegelapan. Sebetulnya Lut ini punya kans untuk menjadi bintang, menjadi anak Ibrahim, tidak menurut hukum tetapi menurut iman. Dia sebenarnya sudah beroleh berkat dari iman Ibrahim. Ibrahim dengan percayanya memohonkan keselamatan
Sodom dan Gomora di mana Lut ada. Tetapi ternyata sekian banyak orang Sodom dan Gomora ini tidak menggunakan iman Ibrahim. Hanya 4 orang yang menggunakan. Saudara-saudaraku, Lut dan istrinya 2 anak, 4 orang. Tapi kemudian istri Lut juga tidak menggunakannya dengan baik. Dia menoleh ke belakang, dia gugur. Terakhir 3 orang. 3 orang ini juga tidak setia dalam iman Ibrahim. Tidak setia dalam iman Ibrahim. Mereka sebenarnya sudah sampai di kota kecil namanya Soar. Itu kota kecil Soar. Persekutuan Soar ini sebenarnya gambaran dari persekutuan dengan korban Kristus. Kota kecil itu bicara menunjuk kepada mezbah korban bakaran, menunjuk pada salib. Itu ujian kesetiaan. Kesetiaan Ibrahim diuji dengan salib ini. Sejauh mata, sejauh engkau menjalani, seberapa banyak engkau dapat menjalani perjalanan salib ini. Kejadian 13 kuberikan itu kepada. Sebenarnya Lut ini sudah berada pada berkat Ibrahim ini. Tetapi dia tidak setia di dalam Kejadian 19. Lut tidak setia di Soar. Tidak setia dalam persekutuan dengan korban Kristus. Dia lari dari Soar, dia masuk ke dalam gua. Dia menyendiri, dia tidak mau masuk dalam persekutuan. Dia tidak mau setia dalam fellowship. Dia menyendiri, dia melepaskan diri dari masyarakat Soar. Saudara-saudaraku, yang sebenarnya tempatnya itu sangat dekat dengan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora sudah binasa, tetapi Soar tidak ikut binasa bersama Sodom dan Gomora. Soar sudah diselamatkan. Seharusnya Lut selamat di Soar, tetapi dia tidak setia. Dia tidak setia di Soar. Dia masuk ke dalam gua. Di sana terjadi kejatuhan. Dia tidak memiliki iman Ibrahim ini untuk disebut menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dari iman. Saudara-saudaraku, tidak tekun, tidak setia mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12, saudara, lebih baik dibaca. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, tolong. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat, setia. Taat, setia. Terus, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya. Terima kasih. Ini persekutuan iman orang-orang Kristen. Perkataan mengerjakan keselamatan untuk kesekian kalinya saya katakan. Ini bukan mencari selamat, bukan. Keselamatan itu sudah dikaruniakan. Kita sudah terima keselamatan. Sekarang bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Di sini Rasul Paulus mengatakan supaya kamu tetap setia, tekun, setia mengerjakan pekerjaan keselamatan ini. Mengerjakan keselamatan.
orang-orang yang selamat ini, selamat artinya menerima berkat Ibrahim, berkat yang diberikan pertama oleh Tuhan kepada Ibrahim adalah diselamatkan dari sekian banyak bangsa. Keluar kamu dari negerimu, keluar kamu keluar kamu dari negerimu, keluar kamu dari kaum keluarga, keluar dari rumah bapamu. Jadi dari sekian banyak, dari manusia di dunia, dari bangsanya, dari keluarganya, rumah bapa dipilih satu orang. Jadi suatu pilihan yang begitu teliti sampai Tuhan menemukan seorang dari sekian banyak manusia. Tuhan mendapatkan orang satu ini. Dari kampung Ibrahim Tuhan menemukan keluarga Ibrahim. Dari keluarga keturunan atau keluarga atau kaum Ibrahim ini, Tuhan menemukan bapaknya Ibrahim. Jadi dipilih. Begitu ketatnya pemilihan menemukan Ibrahim. Keselamatan. Ibrahim mengerjakan keselamatan. Dia terima keselamatan itu. Dia kerjakan keselamatan. Dia diuji tentang iman itu. Dia lulus. Dia kerjakan keselamatan sampai pada akhirnya. Nah, sekarang kita pada generasi yang kelima. Generasi yang terakhir. Generasi yang terakhir ini, itulah gereja Tuhan. Anak-anak Ibrahim yang sesungguhnya, yang juga diseret untuk diuji oleh Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ini katakan orang-orang yang hidup dari iman, itulah anak-anak Ibrahim. Jadi kita sekarang juga mengalami pemilihan seperti Ibrahim hasil pemilihan, Ishak hasil pemilihan, Yakub hasil pemilihan, 12 suku Israel hasil pemilihan. Sekarang ini kita juga berada pada hasil pemilihan, dan hanya itu yang akan selamat. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius. Jadi perhatikan saudaraku, kita sekarang mengerjakan keselamatan. Fellowship itu saudara-saudaraku harus terjadi secara wajar. Dalam Filipi 2 tadi mengatakan, jangan tergantung aku ada atau aku tidak ada. Perkataan kamu harus tekun, baik aku ada ataupun waktu aku tidak ada. Itu artinya persekutuan atau fellowship ini tidak harus dipaksa. Tidak harus dipaksa. Tidak karena apa istilahnya itu? Nanti kalau kamu datang saya kasih ini. Ya? Diiming-iming. Ya, itu istilah saya rasa kita mengerti semua. Mau fellowship itu jangan diiming-iming baru datang. Nanti kalau kamu datang, nginapnya di hotel bintang 5 loh, bro. Siapa tidak mau datang? Datang pasti. Oh, nanti pulang pergi pesawat, disangoni lagi. Hanya orang bodoh 7 turunan yang tidak mau. Bodoh menerima warisan dari turunan, dari nenek moyang ke-7 sana atas itu. Orang itu yang nggak mau. Oh, kalau diiming-iming kayak gini. Tapi itu bukan mengerjakan keselamatan. Justru berjalan menurut jalan salib. Ini yang namanya mengerjakan keselamatan. Baik aku ada ataupun aku tidak hadir. Kata Rasul Paulus. Orang-orang inilah yang disiapkan menjadi bintang-bintang anak Ibrahim.
Jadi kalau sudah baca sampai dengan ayat 15, 16, sudah melihat tuh hidupnya bintang-bintang. Luar biasa saudara-saudaraku. Luar biasa. Filipi 2 ayat 15, 16 tentang bintang-bintang dan kehidupan bintang-bintang itu luar biasa. Nah, mari kita lihat saudaraku bahwa kita sekarang menjadi anak-anak Ibrahim dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, 2 dan 3. 1 Timotius pasal 4 ayat 1, 2 dan 3. Kita juga sekarang sudah menjadi orang yang selamat. Tapi mari kita lihat bagaimana kita mengerjakan keselamatan ini. Iman kita diuji terus. Baca ayat 1 Timotius 4 ayat 1, 2 dan 3. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian tuh hari-hari akhir ini, generasi kita sekarang, di waktu-waktu kemudian ini terus ada orang akan murtad. Ada orang akan murtad. Perkataan murtad itu artinya gugur dari iman. Catat itu. Perkataan murtad itu gugur dari iman. Sebenarnya sudah menjadi anak Ibrahim. Murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini namanya gugur dari iman. Meninggalkan pengajaran yang benar. Murtad. Jadi orang-orang ini tadinya selamat. Ini orang-orang yang sudah selamat di akhir zaman ini. Tetapi tidak mengerjakan keselamatannya dengan tekun. Dia tidak akan sampai kepada hari Tuhan menyatakan dirinya. Dia gugur dari iman. Orang gugur dari iman, murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini katak yang keluar. 3 macam katak yang keluar dari binatang, dari ular, dari binatang maupun dari nabi palsu. Ini roh-roh ini, saya jika Tuhan izinkan akan saya jelaskan ini saudaraku. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini stempel yang tidak terhapuskan. Mengapa tidak terhapuskan? Sebab mereka menolak korban Kristus, darah Yesus. Hanya darah Yesus menghapuskan segala stempel noda dosa yang ada dalam kehidupan manusia. Hanya darah Yesus. Tapi orang-orang ini menolak semua itu, sehingga stempel itu tetap melekat. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Iya, di sini dikatakan tentang nikah dan makanan. Ini puncak dosa. Ini puncaknya dosa. Akhir zaman, kawin, makan, minum, kawin, mawin. Melarang orang makan minum ini artinya sudah bukan berarti tidak melarang orang kawin, melarang orang makan minum. Ini artinya saudara-saudaraku melakukan segala sesuatu yang tidak tepat dalam nikah. Nikah dengan siapa saja, free sex yang terjadi akhir zaman ini nanti. Ini yang disebutkan di sini. Jadi bukan tidak boleh kawin. Kawin cerai semau hati. Begitu juga dengan makan minum, saudaraku, sampai bermabuk-mabukan. Ini puncak dari dosa akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini, di zaman kita, generasi sekarang, orang-orang yang hidup dari iman Ibrahim ini, yang juga disebut keturunan Ibrahim ini, juga diguncangkan.
seperti kita ini masuk dalam peperangan besar yang disebut peperangan Harmagedon ini. Peperangan iman ini, saudara-saudaraku. Kekuatan kita kalau kita setia menantikan Tuhan dan menggunakan seberkas sinar itu, menanti-nantikan Tuhan. Rasul Paulus juga sudah menggunakan seberkas sinar itu, kasih karunia, dan dia setia. Dia menerima kasih karunia, dia diselamatkan di tengah-tengah perjalanan. Coba kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, kita membaca ayat Fatsal 9, ya. Kita membaca lebih dahulu Fatsal 9, ya. Kita membaca Fatsal 9 ayat 3, atau kita membaca ayat 1 saja, mulai dari ayat 1, ya. Jadi kita lihat Saulus ini, atau Saulus, sementara Saulus namanya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya. Ia menghadap imam besar, Ya. dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, ke Yerusalem. Jadi bunuh-bunuhan ini nanti terjadi antara anak-anak Ibrahim, ya, yang berada di bawah hukum Taurat dan yang hidup di dalam iman Ibrahim. Bunuh-bunuhan ini akan terjadi. Baca terus ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Iya, cahaya memancar. Cahaya memancar, itu yang tadi saya katakan seberkas sinar. Seberkas sinar. Cahaya ini adalah cahaya yang pernah menyinari atau dipancarkan dari surga saat Stefanus dilempar batu oleh oleh gerombolan, sekelompok manusia durhaka. Stefanus dilempar dengan batu, tapi Stefanus orang yang setia. Tuhan buka sinar dari surga dalam perjalanan salib, perjalanan sengsara bersama Yesus. Dia membuka mata dan dia melihat surga terbuka, dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu sinar yang menyinari orang yang setia ini, Stefanus. Salah satu sinar ini membias, terkena Paulus yang pada waktu itu ada di situ. Dia menunggui pakaian orang-orang yang sedang melempari Stefanus dengan batu. Dan waktu perjalanan untuk lagi membunuh Saulus, terkena sinar ini. Sinar yang Rasul Paulus katakan namanya kasih karunia. Sinar yang namanya kasih karunia itu kena kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus dipisahkan oleh Tuhan dari kehidupan duniawinya, kehidupan dalam dunia durhaka tadi. Dia dipisahkan, saudara-saudaraku, untuk kemudian dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Itu kasih karunia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya
suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5, ayat 6, baca ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, terima kasih. Dan apa yang harus diperbuat, yang Tuhan katakan kepada Saulus, yang kemudian menjadi Rasul Paulus ini, itulah yang kita terima sekarang ini. Pasal 11 Kisah Rasul. Ayat 23, ayat 22 dan 23. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Melihat kasih karunia ini berkas sinar. Melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Iya, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ia menasihati supaya tetap setia. Ini perjalanan salib. Sampai bisa disebut menjadi bintang-bintang. 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini kelanjutan benih Ibrahim ini, ya. Ini kelanjutan dari kasih karunia setia. Saudara-saudaraku, itu jalan keluar. Itu jalan keluar untuk kita sekarang bisa selamat. Untuk kita bisa selamat. Saudara-saudaraku, bahkan bukan cuma selamat, tetapi untuk layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ibrani 9. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Saya ingin menunjukkan ayat-ayat ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. 28. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini kasih karunia untuk menyelamatkan orang. Sekarang orang selamat ini bagaimana? Ayat 2 selanjutnya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Tanpa menanggung dosa. Untuk siapa? Untuk menganugerahkan keselamatan. Ini yang disebutkan keselamatan. Mengerjakan keselamatan. Keselamatan merupakan berkat yang sudah bermeterai perjalanan salib. Mengerjakan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kepada mereka yang setia menantikan dia. Jadi bukan orang yang gugur dari iman yang nanti yang masuk dalam ayat ini, bukan. Yang setia menantikan dia. Ini anak-anak Ibrahim. Jadi di zaman akhir ini, saudara-saudaraku, seperti Ibrahim dipilih, seperti Ishak dipilih, seperti Yakub dipilih, seperti 12 anak Yakub dipilih. Saudara-saudaraku, demikian juga kita akhir zaman ini mengalami pilihan. Semua kita mendapat kesempatan
untuk beroleh kasih karunia, untuk menangkap sinar yang mulia itu, untuk menerima kasih karunia, keselamatan, bahkan sampai kepada orang yang sangat berdosa sekalipun. Dan kalau sudah menerima keselamatan itu, bagaimana setia sampai Tuhan datang? Dalam 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ini orang tidak setia. Yohanes 8 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya. Dan sama seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, jadi antikristus itu, anti iman kepada Tuhan itu dimulai dari Ibrahim. Begitu banyak manusia, hanya satu yang dipilih oleh Tuhan. Yang lain semua disebut kafir, melawan Tuhan. Waktu Ishak ada, yang lain meninggalkan Ibrahim. Hanya Ishak yang disebutkan anak Ibrahim. Waktu Esau dan Yakub, Esau disebut orang meninggalkan Tuhan. Itulah yang nanti orang akan melawan iman Ibrahim. Waktu anak-anak Yakub dan disebut ular biludan. Ini semua bertabiat-tabiat dan Kristus. Pada zaman kita nanti di dalam Yohanes 16 ayat 1, 2 dan 3. Saudara-saudaraku, orang yang membunuh kamu merasa diri mereka itu beribadah kepada Allah. Dan kita perhatikan ini, saudara-saudara. Jadi sesuatu hal yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Sampai pada hari ini, saudara-saudaraku, orang yang gugur dari iman itu. Dari mana? Dari anak-anak Ibrahim. Tetapi tidak tekun, tidak setia. Dari anak-anak Ibrahim. Dari orang-orang Kristen. Sebegitu banyak orang-orang Kristen. Ayat 19, sudah dibaca ayat 19? Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Terus? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak setia. Bahaya, saudaraku, kalau tidak setia. Kalau tidak tekun dalam perjalanan salib. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mereka tidak setia. Mereka tidak tetap bersama-sama dengan kita. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetap setia bersama-sama dengan kita. Terus? Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 25. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya, terus 26. Semua itu kutulis kepadamu. Semua itu kutulis kepadamu. Yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Mulai dari Ibrahim, Ishak, Yakub, 12 suku. Sekarang mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, ada urapan suci. Ada urapan kudus yang kamu terima daripadanya. Terus? Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Terus? Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi pengurapan ini yang membuka mata kita nanti. Pengurapan ini akan membuka mata kita tetap tentang orang-orang yang akan menentang kamu, yang akan menyesatkan kamu,
dengan perkataan apapun juga, sebab roh katak ini nanti akan datang. Dan kalau mata kita tidak terbuka, orang tidak bisa melihat itu. Hanya orang yang matanya dibuka oleh urapan Roh Kudus akan tahu pengajaran apa yang dia bawa, roh apa yang dia bawa, Injil apa yang dia bawa. Saudara-saudaraku, sebab semua itu nanti akan dikerjakan oleh kata-kata ini, membawa Kristus yang lain, membawa pengajaran atau Injil yang lain, membawa roh yang lain. Ini dikerjakan oleh binatang-binatang ini yang pada hari-hari akhir ini akan keluar bagaikan kata-kata yang menajiskan orang. Najisnya seorang oleh karena pengajaran yang sesat itu dasar. Kalau kita sekarang katakan orang berzina itu najis, orang yang terkena pengajaran yang sesat itu lebih najis dari orang berzina. Dan ini harus kita perhatikan, saudara-saudara, supaya kita benar-benar terpelihara. Sebab orang-orang yang menerima Kristus yang lain, orang-orang yang menerima ajaran atau Injil yang lain, menerima roh yang lain, itu langsung hubungannya dengan setan-setan. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Jadi lihat bagaimana kegiatan dari katak di hari-hari ini untuk menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Dan orang-orang inilah yang nanti tampil dalam peperangan besar. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat 6 di rumah. Di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus ingatkan tentang ular di Taman Firdaus, menyemburkan kata-kata dusta. Dalam jemaat ini saya sudah bicara pada hari Minggu, itu katak, itu semacam katak yang keluar dari mulut ular. Kemudian ayat 4 disebutkan orang memberitakan Yesus yang lain atau Kristus yang lain, orang memberikan roh yang lain, memberikan Injil yang lain. Ini diperhatikan di hari-hari ini. Ini yang disebut oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 mulai ayat 18 itu penyesat-penyesat yang akan datang. Kita bisa melihat kalau urapan Roh Kudus, kalau sinar seperti yang diterima oleh Rasul Paulus itu membuka mata kita akan memandang Kristus. Seperti Stefanus punya mata terbuka, dia melihat surga, dia melihat Yesus yang sesungguhnya. Matanya terbuka. Sinar ini perlu kita miliki, saudara. Kasih karunia Allah dimulaikan dengan pekerjaan pengampunan dosa, penyucian, sampai kita hidup dalam urapan untuk membuka mata kita. Ibrahim waktu dia di tengah-tengah panas terik, dia berada di pintu kemah, matanya dibuka, melihat 3 orang datang. Dia tahu persis siapa ini. Tidak ada orang yang kasih tahu kepada Ibrahim, tapi mata yang terbuka dari Ibrahim melihat siapa yang datang ini. Itulah Tuhan. Jadi nanti saudara-saudaraku akan datang orang yang menyebut namanya nabi, yang menyebut namanya rasul, yang menyebut namanya penginjil, yang menyebut namanya pendeta. Tapi pendeta yang mana? Rasul yang mana? Nabi yang mana? Hanya mata yang terbuka bisa melihat itu. Kalau mata ini tidak diurapi dengan Roh Kudus, nggak lihat, tidak akan melihat. Itu saudara baca dalam ayat 7 dan selanjutnya. Tapi kita membaca sekarang ayat 12. Ayat 12. Sudah perhatikan, saudara. Jadi memberitakan Injil yang Kristus yang kelihatan sama-sama memberitakan. Di sana juga firman, bro. Di sana juga Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana?
Sekarang saudara perhatikan, kalau kita memberitakan Kristus adalah mempelai wanita, ini banyak kali dicemooh, dihujat, diejek. Padahal ini yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam ayat 2 dari pasal 11 ini. Kristus yang diperhadapkan kepada seorang perawan suci. Siapa dia? Kan mempelai. Ini yang sekarang ditolak. Tapi kalau Kristus yang lain, ya diterima aja. Jadi hati-hati. Kristus ya sama Kristus, tapi Kristus yang mana? Dia beritakan, oh sana juga Kristus. Kristus yang mana? Sana juga ada Injil. Injil yang mana? Di sana ada roh. Roh yang mana? Apalagi roh sekarang begitu banyak macam. Hanya mata yang dibuka oleh Tuhan dengan sinar seperti yang diterima oleh Stefanus, diterima oleh Rasul Paulus, diterima oleh kita sekarang ini. Itu bisa melihat. Baca ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan. Akan tetap kulakukan. Untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Iya, ini salah satu ciri mencari kemegahan. Terus 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul. Perhatikan, ini yang membawa Kristus yang lain, Injil yang itu rasul, tapi rasul yang palsu. Pekerja-pekerja curang. Pekerja-pekerja tapi curang. Yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Menyamar seperti rasul-rasul Kristus. 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini kepalanya. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Dan malaikat-malaikat yang menyamar ini banyak kali menampakkan diri. Oh, kami punya persekutuan, ada penglihatan, lihat malaikat duduk di sana, jalan di sini, lihat itu, ngomong ini, ngomong itu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini yang dikatakan di sini. Hal itu tidak usah mengerankan. Sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Iblis menyamar seperti malaikat. Tidak heran kalau banyak rasul-rasul, nabi-nabi tapi palsu. Tetapi palsu. Saudara-saudaraku, Rasul Yohanes mengatakan, tidak usah orang mengajar kamu. Tidak usah tanya sama siapa. Dan memang Rasul Yohanes mengatakan tidak usah tanya apa dia itu rasul palsu atau nabi palsu. Nggak usah kita ngomong itu. Nggak usah kita gembar-gembor atau tanya sana sini. Roh Kudus akan mengajarkan kamu kalau kamu setia dalam urapan itu. Itu 1 Yohanes 2 ayat 27 mengatakan. Jadi di situ dikatakan tidak perlu orang lain mengajar kamu. Bukan berarti tidak perlu ada gembala, tidak perlu ada guru dalam sidang Jumat itu. Bukan demikian, saudara-saudaraku. Sebab mengajar di sini bukan mengajar firman, mengajar untuk mengenal nabi palsu, antikris, bahkan setan sekalipun yang datang menyamar bagaikan malaikat. Yang membawa visi ini, mengatakan nubuat itu. Ya itu kan malaikat-malaikat yang sebenarnya setan. Saudara-saudaraku. Nah kita sekarang anak-anak Ibrahim menurut iman ini sedang diuji. Dan banyak orang gugur dari iman. 1 Timotius pasal 4 tadi. Banyak orang-orang gugur dari iman. Dan orang-orang gugur dari iman ini, itulah nanti yang akan tampil sebagai antikris. Itulah sebabnya memang jangan dianiaya oleh antikris. Tetapi lebih berbahaya, jangan jadi antikris lah. Dianiaya antikris itu sudah gawat. Tetapi menjadi antikris lebih berbahaya. Sebab itu berjaga dalam dua hal ini. Tak perhatikan, sebab di sini kita lihat jelas sampai dengan pekerja-pekerja curang,
sampai pengerja-pengerja palsu. Coba lihat, pengerja aja ditiru, dipalsukan. Apalagi yang tinggi-tinggi, nabi, rasul, guru, itu aja dipalsu. Biasanya kalau orang dunia ini memalsu hal-hal yang perkara-perkara yang mahal-mahal, ini di dalam kehidupan rohani sampai yang paling kecil pun dipalsukan, pengerja-pengerja palsu. Kalau jadi rasul palsu, nabi palsu, mungkin jadi pikir supaya dapat uang ke apa. Tapi kalau menjadi pengerja palsu, ini jelas hanya untuk menjatuhkan. Sebab itu kita berjaga di hari-hari ini, supaya sinar, seberkas sinar itu kita terima, agar jangan kita jatuh di hari-hari ini. Kerjakan keselamatan. Nanti segala sesuatu ini akan ditelanjangi di hari-hari. Dalam Wahyu 16 itu, orang yang tidak berjaga-jaga, ini nanti akan ditelanjangi. Jadi kita harus berjaga-jaga menghadapi peperangan yang besar ini. Jangan sampai kita binasa. Di dalam, teringat saya dalam Roma ya, surat Roma pasal 9. Surat Roma pasal 9. Surat Roma pasal 9 ayat yang ke-27 dan 29 sampai 29. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Ya, Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut. Iya, sekalipun anak Israel ini, orang Israel ini, anak-anak Ibrahim ini, banyaknya seperti pasir di laut. Namun hanya sisanya akan diselamatkan. Hanya sisanya akan diselamatkan. Terus? Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, ya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Iya, ini kesempatan, ini kasih karunia yang harus kita terima, yang harus kita manfaatkan. Sekalipun bangsa Israel dikatakan jumlahnya seperti pasir di laut, tapi yang menjadi bintang hanya sedikit. Sementara jumlah ini harus digenapi. Jumlah bintang yang adalah anak-anak Ibrahim itu, yang sebenarnya dari keturunan Ibrahim. Tetapi keturunan Ibrahim ini banyak yang gugur. Banyak yang gugur. Setelah dites, setelah diuji dengan iman Ibrahim, banyak yang gugur. Maka itulah kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk masuk menjadi anak Ibrahim. Tidak lewat daging, tidak lewat keturunan daging yang tunduk pada hukum, tetapi lewat iman Ibrahim. Ayat yang ke-22. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihan, iya, terus yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Ya, ini yang menjadi bintang-bintang. Siapa itu? Yaitu kita. Kita disiapkan untuk kemuliaan.
yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi. Ya, bukan hanya dari antara orang Yahudi. Kita ini menggunakan kesempatan bahwa orang Israel ini seperti pasir di laut, tapi yang sebenarnya selamat sedikit. Kesempatan sisa itu yang harus kita gunakan. Kita dipanggil bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Iya, terus seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Iya. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Iya. Dan yang bukan kekasih, kekasih. Ya, ini istilah untuk imam-imam dan raja-raja bagi kerajaan alam. 1 Petrus 2 itu. Terus? Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Anak-anak Allah yang hidup. Jadi gunakan kesempatan ini. Gunakan kesempatan ini. Kalau kita sudah sampai pada kesempatan ini, nasihatnya adalah setia dalam kesempatan ini. Sebab untuk sampai pada kesempatan ini, saudara-saudaraku, sungguh-sungguh berat. Sungguh-sungguh berat. Untuk sampai pada kesempatan disebut menjadi anak Ibrahim ini, buat kita bangsa kafir, sungguh-sungguh berat. Ujiannya berat. Ujiannya berat. Ini sudah ujian finish di sini. Sampai kita disebut anak Allah yang hidup. Satu kehidupan yang di dalam kitab Nabi Yesaya, saya coba ingat, semoga saya menemukan kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-10. Ayat 20, ini kegerakan yang terjadi akhir nanti di kalangan orang Israel. Ini kegerakan, ini akan terjadi kegerakan ini, saudara-saudaraku. Dan kalau kegerakan ini terjadi, kesempatan bangsa kafir untuk kembali kepada Tuhan tertutup, tidak ada lagi. Mari kita baca ayat 20. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Ini akan terjadi ini. Orang-orang Israel cara jasmani ini akan kembali kepada Tuhan. Saat itu kesempatan kita bangsa kafir tidak ada lagi. Sebab itu kita jangan lengah dalam menggunakan kesempatan ini. Kalau gerakan Israel kembali kepada Tuhan, tinggalkan orang-orang yang mengalahkan mereka. Mereka akan kembali kepada yang Maha Kudus, orang Israel, perhatikan, dan tetap setia. 21. Suatu sisa akan kembali. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Terus. Sebab sekalipun bangsamu, Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Terus, sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, perhatikan soal panggilan, ya. Perhatikan soal panggilan. Di sini Israel hanya sedikit akan kembali. Disebutkan istilahnya, sekalipun bangsamu, hei Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Hanya sisanya akan kembali.
Ini istilah kembali, perhatikan di sini. Hanya sedikit yang kembali. Dari sekian banyak orang Israel, hanya sedikit yang kembali kepada iman Ibrahim. Nah, yang tidak kembali, bangsa Israel yang jumlah bangsa Israel yang tidak kembali ini, itulah merupakan kesempatan kita bangsa kafir menerima panggilan. Menerima panggilan. Jadi nomor satu, orang Israel ini dipanggil dari segala suku bangsa. Sebab mereka sekarang tersebar di mana-mana. Mereka akan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi sekalipun banyaknya seperti pasir di laut, hanya sisanya yang kembali, berarti sedikit yang kembali. Kesempatan bangsa kafirlah untuk memenuhi jumlah Israel yang sesungguhnya. Kita ini bangsa kafir dipanggil. Nah, kalau masa panggilan Injil sekarang ini sedang disebarkan di mana-mana supaya menjadi percaya, menerima iman Ibrahim. Nah, di dalam Roma 12 tadi tidak menggunakan istilah dipanggil, tapi sudah lebih dalam. Roma pasal 9 tadi. Coba kita baca itu. Ayat 27. Ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, Ya. namun hanya sisanya akan diselamatkan. Ya, ini diselamatkan. Ini bukan sekedar dipanggil. Ini bukan sekedar dipanggil, tapi kalau kita bandingkan dengan Ibrani 9 ayat 27-28, ini setia menantikan Tuhan, ini selamat. Setia menantikan Tuhan sebagai mempelai yang akan datang. Jadi di sini istilah diselamatkan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih untuk selamat. Jadi ini yang harus kita jaga, melewati testing, ujian-ujian semacam ini, supaya ternyata sampai pada akhirnya kita adalah orang yang setia. Haleluya. Dan ini yang akan dipakaikan oleh Tuhan. Yang setia inilah yang tidak akan telanjang. Yang setia inilah yang akan berpakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Yang setia selamat ini, yang dikatakan berbahagialah orang yang masuk ke dalam, yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin anak domba, yang dipakaikan. Dan kalau kita membaca dalam Wahyu 19, saudara-saudaraku, sekarang ini gereja Tuhan ini sedang dipakaikan pakaian ini. Berjaga-jaga supaya kamu jangan ditelanjangkan dan nanti kelihatan kemaluanmu, kata dalam Wahyu 19. Jadi saudara-saudaraku, satu hal yang benar-benar harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan. Jadi panggilan, pilihan untuk diselamatkan, dan panggilan dan pilihan ini ujian buat kita. Kita sudah diselamatkan, sekarang tingkatkan supaya kita benar-benar setelah mengalami stempel, menjalani ini dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah, sebagai suatu kesaksian. Kami kemarin secara langsung diizinkan Tuhan mengalami itu. Kami sudah dalam keadaan tidak bisa menggunakan akal kami lagi. Kemampuan kami sudah sampai di situ untuk
bagaimana untuk sampai di Surabaya. Belum untuk sampai di sorga ini, baru untuk sampai di Surabaya. Baru bagaimana jalannya untuk sampai di Surabaya sudah, wah, bagaimana beratnya. Kemarin kita diajar oleh Tuhan dalam keadaan begitu. Waktu jalan sudah buntu, kami berdoa bersama-sama. Saya ajak semua berdoa bahwa Allah itu kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Begitu amin, saya melihat semua tenang, tidak ada sungut-sungutan. Wah, saya sangat percaya Tuhan buka jalan. Dan di saat kami tidak berdaya lagi, tidak tahu jalan apa, pokoknya yang di hati masing-masing saya lihat tidak ada yang mau mundur. Kembali ke hotel di Palangkaraya, rasanya kemarin tidak ada berpikiran begitu. Entah jalan sampai di mana, mungkin hanya berjalan sampai di pinggir sungai, tetapi tidak mau mundur. Kalau bisa sampai di Banjarmasin aja belum tentu bisa nyampe kemarin itu. Saat itulah Tuhan menunjukkan tekun. Sudah ditunjukkan oleh Tuhan, ini berkat iman Ibrahim. Sekarang untuk resmi memiliki iman itu tempelnya salib. Kalau bersungut tidak dapat. Saya lihat pengantar-pengantar juga kemarin dengan bersukacita merasa melihat iman Ibrahim di dalam perjalanan ini. Gambaran kecil sekali. Gambaran kecil sekali. Tetapi yang kecil pun kita tidak bisa lakukan. Apalagi untuk sampai di surga kalau kita tidak berharap pada Tuhan. Ini ujian semacam. Kita menghadapi masalah besar sekali. Waktu kita sampai pada Wahyu 16 ini, kemudian dalam perjalanan menjelaskan selanjutnya, Tuhan tunjukkan satu masalah, satu pembukaan besar sekali, saudara-saudaraku. Sebab itu mari, besarnya ini dari dunia sampai di surga dalam Wahyu 16 ini. Sebab itu berjaga-jaga, peperangan besar. Sebab Alkitab mengatakan peperangan ini besar. Peperangan ini besar akan meledak. Tapi kalau kita berjaga-jaga, seperti nasihat firman Allah, kalau kita menjadi orang berjaga-jaga seperti kain lenan halus yang berkilau-kilauan, mata iblis tidak dapat memandang, tangan iblis tidak bisa menjamah kita. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Begitu cepat, tidak ada orang yang siap pada waktu itu kecuali orang yang hidup di dalam terang. Di saat itu berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Ini yang setia, dia yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini artinya dipermuliakan. Pakaian yang kita terima adalah lenan halus yang berkilau-kilauan. Wahyu 19 ayat 8, ayat 7 dan 8 sampai 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Ini yang disebut hari yang besar, hari Tuhan, ya. Hari besarnya Tuhan. Terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, ya, dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, terus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya. Katanya lagi kepadaku,
perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, dalam terjemahan lama bahasa Indonesia mengatakan, inilah yang sebenar-benarnya perkataan Allah. Sampai di sini sudah. Sebab itu marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan, menggunakan kesempatan ini untuk sampai selamat. Rasul Petrus, Rasul Paulus, kedua-duanya bersama-sama mengatakan sesuai dengan hikmat yang Tuhan karuniakan kepada mereka, mengatakan hal ini. Gunakan, anggaplah kesempatan perpanjangan sabar Allah ini adalah kesempatan untuk beroleh selamat, kesempatan untuk sampai menjemput layak, menjemput Kristus yang akan datang sebagai Raja, sebagai mempelai pria di dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Inilah yang mampu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita tetap berdoa supaya Tuhan tunjukkan perkara-perkara ini di hari-hari akhir ini, dan kita tidak tinggal dalam meraba-raba dalam kegelapan, tetapi sinar terang itu membuka mata kita, membuka indera kita untuk jelas, baik untuk melihat diri kita, keadaan kita, untuk disesuaikan dengan rencana Allah, maupun untuk memandang wajahnya Tuhan, untuk memuliakan Dia senantiasa dan tetap percaya serta setia menantikannya, maupun untuk memandang, untuk bisa melihat tampilnya wujud-wujud dari musuh-musuh rohani kita, agar kita menjadi orang yang menang. Mari kita bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu. Nomor berapa tolong? 186. Pelayan perjamuan suci, saya mohon untuk segera tampil ke depan. Mataku tertuju padamu. Kualitas dari anak-anak Ibrahim, dari mempelai wanita, mataku tertuju padamu.
kepadamu, setiap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Dengan perlahan-lahan mataku tertuju dengan Ini kualitas dari mempelai wanita. Anak-anak Ibrahim menurut iman Ibrahim senantiasa memandang kepada pribadi Kristus. Hidup dalam penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Tidak menurut maunya sendiri, tapi maunya Tuhan. Tidak dengan kekuatan sendiri, tapi menurut pimpinan Allah. Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membesarkan kerajaan Allah, mengagungkan Tuhan. Kita angkat tangan dua ke atas, kita lakukan kor. Ku mau mengikuti, mau mengikuti mengikuti. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti. Mau mengikuti perkataan keluar dari isi hati yang benar kepada Tuhan. Ikrarkan janji ini kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau mengikuti. Ikrarkan ini di hadapan Tuhan. Tidak menjadi anak-anak Tuhan yang akan gugur. Haleluya, haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa. Lanjutkan dengan doa, dengan penyembahanmu kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan secara wajar dalam roh dan dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Kita berada dalam ujian, kita berada dalam peperangan iman. Biar mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang memberikan kita kemenangan dan kemenangan sampai sempurna. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih untuk kasih sayang dan kemurahan yang sudah menyinari kami dengan sinar kasih sayang kemurahan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu bagi kami, membuka jalan bagi kami bangsa kafir, bangsa yang sebenarnya hanya harus dihukum, tapi Engkau sudah memberikan kami jalan untuk masuk di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kepada kami bangsa kafir, untuk percaya kepada Engkau, menerima pertobatan, menerima baptisan air, dan bahkan kepenuhan Roh Kudus, pintu yang Engkau bukakan bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk mengalami bahagia di dalam Engkau, berjalan masuk pada pintu keselamatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapa, Engkau mengampuni salah dosa kami. Saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, wujud dari firman, yang bukan hanya kami dengar, tetapi dapat kami pegang, dapat kami makan dan minum, dapat kami rasakan kekuatan yang memberikan kami kemenangan. Layakkan kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, yang dapat mengalahkan segala sesuatu musuh yang menggoda, mengganggu kami, baik kesehatan kami, baik apapun di dalam kami semua. Percobaan menyangkut rumah tangga, ibadah, pelayanan, dan kami mencari nafkah, Engkau kiranya tetap menyertai kami sekalian. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil melakukan nyanyian ini, kita dilayani dengan perjamuan suci. Mataku tertutup padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, merasakan kerajaan-Mu. Kau kehendak-Mu ya Bapa, ku masih lagi menyenangkan hati-Mu. Mataku tertutup padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
mau mengikuti? Jika semua sudah terlayani, marilah kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci kembali ke tempat. Saudara-saudara yang ada di luar silakan masuk. Bersama kita mengangkat tubuhnya Kristus dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala sebagai rasa penghormatan dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, dengar baik-baik, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Haleluya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Tanda kasih karunia Tuhan. Dengan darahnya melepaskan kita dari segala masalah dosa apapun juga. Bahkan membuka mata kita untuk memandang korbannya, untuk memandang Dia dalam kemuliaannya juga. Angkat darah ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang, bahkan datang dalam kemuliaannya. Sembahlah Dia, ucapkan terima kasih. Saudara Yakub Joko Basuki tampil ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kamilah orang-orang yang mendapat kasih karunia pada malam hari ini Tuhan. Engkau berhadirat di tengah-tengah kami, memberikan belas kasihan kepada kami sekalian, yang semestinya kami tidak mendapat bagian apa-apa, tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan, kami sekalian Tuhan, malam hari ini mendapat belas kasihan, mendapat kasih karunia daripada Allah. Itu sebabnya Tuhan, semasa kemurahan ini masih berlaku, kami mau gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan saja kami dipanggil Tuhan, tapi sampai kehidupan kami dipilih Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi mempelai perempuan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami roh berjaga, kami berikan roh berdoa, supaya kehidupan kami didapati Tuhan berbagian dan tidak telanjang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Oleh kuasa firman Allah yang sudah menasihati, menegur kami sekalian, supaya semasa kemurahan Allah masih berlaku, kami gunakan dengan sebaik-baiknya, setia dalam ibadah, setia dalam pelayanan yang Tuhan tentukan bagi kami sekalian. Sebab yang setia sampai pada akhir, itulah yang akan diselamatkan.
terima kasih Tuhan, menteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Bukan saja kami mengerti, kami mendengar, tetapi menjadi iman dan kami praktekkan menjadi hikmat dalam kehidupan kami. Nama Tuhan disembah, nama Tuhan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 181, sementara korban untuk pekerjaan Tuhan segera akan dipungut. 181 dari nyanyian rohani. Kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan, tertinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. siapakah aku ini Tuhan? Apakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang Kau